Halo, welcome back to my channel, Dendi Herdianto. Dan di video kali ini gue akan ngebahas tentang salah satu topik yang terkait dengan bisnis, yaitu buy using recommendation atau BUR versus using recommendation and buy. Apa bedanya? Tonton sampai beres. Nah, oke teman-teman semua. Jadi beberapa hari yang lalu itu gua pas lagi nge-gym itu ya, itu dengerin salah satu talk show lewat Zoom ya, antara Denny Santoso, Denny Santoso sama saya lagi gue lupa siapa, tapi dia membahas tentang perbedaan model bisnis zaman dulu dengan yang sekarang. Kalau zaman dulu itu konsepnya adalah BUR. Apa tuh BUR? By using recommendation. Apa maksudnya? Jadi orang ketika menjual suatu produk atau menjual suatu jasa, itu sistemnya adalah dia beli dulu, ya, baru kemudian dia gunakan, dan setelah dia puas atas penggunaan produk tersebut, maka selanjutnya adalah merekomendasikan, gitu ya. Jadi buy using recommendation. Nah, ini pola yang umum terjadi di zaman dulu, dan mungkin beberapa terjadi juga di zaman sekarang. Nah, sekarang ya ada model bisnis yang baru, dimana sistemnya itu dibalik. Jadi apa? Jadi use recommendation and buy. Jadi orang gunain dulu, kemudian direkomendasikan, dan kemudian dia akhirnya melakukan pembelian. Gitu. Ini terjadi pada bisnis startup atau bisnis yang teknologi ya, yang bergerak di bidang digital gitu. Nah, mengapa kemudian yang terjadi adalah demikian? Ya karena memang kalau kita memberikan pricing di awal, itu mindset orang itu udah langsung nolak. Mengapa? Karena dia itu tidak banyak orang yang kemudian peduli atau aware. Dan mengapa gue harus gunain ini? Ya kan, mengapa gue harus gunain ini? Apa manfaatnya buat gue? Hingga gue harus beli dulu baru kemudian gue bisa gunain. Tuh. Makanya kebanyakan yang di bisnis digital itu dia itu menggratiskan dulu, gunain aja dulu. Gitu. Gunain dulu, kemudian nanti ketika dia puas dia bisa merekomendasikan. Ketika dia merekomendasikan, apa yang teman-teman tawarkan itu umumnya ya mungkin sekian persen dari pengguna pasti akan membelinya. Gitu. Contoh teman-teman, platform seperti Spotify, Joox, ya. Kalau teman-teman perhatikan kan mereka penggunanya adalah orang user gunain dulu secara gratis. Tentu dengan beberapa keterbatasan di mana ketika teman-teman menggunakan gratis ada banyak sekali iklan yang kemudian muncul. Teman-teman nggak bisa memilih lagu yang ada logo VIP. Bisa sih, cuman teman-teman akan susah untuk langsung ketika langsung play itu nggak bisa gitu. Biasanya dia malah ke random ke lagu yang lain gitu ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya Joox sama Spotify menghadirkan yang premium, yang dimana teman-teman nggak usah repot-repot lagi untuk kemudian memplay yang VIP karena bisa langsung ke play. Kemudian tidak perlu lagi ragu dengan iklan karena memang tidak akan ada iklan ketika teman-teman menggunakan Spotify Joox Premium gitu ya. Jadi emang sistemnya seperti itu dulu. Begitupun yang terjadi pada on my business gitu ya. Jadi kita ya di bidang jasa khususnya itu apa namanya tuh ya, gunain dulu gitu ya, gunain dulu produk yang kita buat gitu. Apa produknya? Yaitu channel YouTube ya, channel YouTube. Hal-hal yang sebenarnya kita coba untuk membuat sebuah recording dari sebuah tutorial, sebuah software penelitian gitu. Dan orang alhamdulillah aware untuk kemudian menonton dan melakukan tutorial. Makanya ada beberapa, kalau teman-teman perhatikan komen-komen di YouTube channel khusus dari sekolah tata itu kendala-kendala yang mereka hadapi ketika
melakukan proses proses statanya gitu ya, proses penggunaan statanya gitu. Nah, ketika kemudian banyak orang yang use ya, dan akhirnya banyak juga yang merekomendasikan, alhamdulillah ya ketika kita ngebangun itu, banyak orang merekomendasikan channel itu, dan lama-kelamaan ya teman-teman semua, orang akhirnya aware untuk lebih fokus, aware untuk lebih, mendalami bidang, penelitian ini. Dan akhirnya apa? Akhirnya orang membeli produk kami, yaitu jasa edukasi, konsultasi, dan, bantuan pengolahan data, gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi, ada proses di mana orang gunain dulu, ya, gunain sesimpel, ya kita bikin channel YouTube yang isi tutorial, orang gunain, orang konsumsi itu videonya, kemudian orang merekomendasikan, akhirnya orang membeli produk yang kita jual. Walaupun sebenarnya kita nggak eksplisit menjual, tapi mereka kemudian tiba-tiba mengirimkan email, kemudian memberikan, memberikan penawaran untuk kemudian kita, lebih, lebih private ke mereka gitu ya. Dan jadilah sebuah model bisnis di mana kita menawarkan jasa tersebut gitu. Jadi itulah pola bisnis sekarang, khususnya yang berkecimpung di digital atau yang lain gitu, yang polanya seperti ini gitu. Nah, uh, apakah semua bisnis akan seperti itu nantinya? Enggak juga, karena tergantung pada bisnisnya. Kalau bisnis sifatnya komoditas, ya produk kayak barang-barang pada umumnya gitu ya, barang elektronik yang teman-teman sedang lihat, MacBook gue yang ini, ya, dan sebagainya gitu, produk-produk komoditas itu pastinya sistem tetap by using recommendation. Karena teman-teman nggak mungkin memberikan itu secara gratis untuk kemudian mengatakan udah using dulu aja, nanti kalau bagus akan rekomendasikan, kalau kalau semakin bagus baru lu bisa beli. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau barang-barang seperti itu nggak bisa. Tapi kalau yang bergerak di bidang digital, yang di bidang software dan sebagainya, itu sistemnya using recommendation and buy. Karena begitu banyak teknologi yang hadir sekarang, kalau orang disuruh beli duluan pasti ada barrier ya, yang akhirnya orang itu nggak jadi beli gitu ya. Oke, itu teman-teman semua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, bunyikan tombol lonceng, dan dukung gua untuk terus bisa update konten-konten yang bermanfaat. Silahkan komen kalau teman-teman mau topik apa yang mau dibahas gitu ya, silahkan komen aja di channel ini. See you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.